Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika amnabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi izzatika la ilaha illa anta tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Malik yang menguasai jagat raya, Al-Quddus yang Maha Suci, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebagai makhluk berbagai macam nikmat yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan malam hari ini di kalender Hijriyah tertanggal 28 Sya'ban 1438 Hijriyah, kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam pengawasan malam Kamis. Mugi-mugi kita terus mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak, terus dipanjangkan umur dalam ketaatan, terus diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit yang memberatkan, dan mudah-mudahan kita terus semangat ngaji dengan ikhlas. Senantiasa yang diharap adalah ridhani Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini, insyaallah ini kajian malam Kamis sebelum Ramadan. Untuk malam Kamis berikutnya tetap ada, namun pekan depan libur dulu untuk satu kali pertemuan. Nanti malam Kamis berikutnya lagi ada, namun silakan jadikan timbang-timbang. Ini nggak ada paksaan untuk hadir, bahkan yang jauh-jauh nggak usah paksakan diri untuk hadir. Pengawasannya jam 8:15 sampai jam 9:15. Nantinya pengawasan tetap ada di sini di lapangan, namun tidak diberikan uang transport. Ya, tidak diberikan uang transport. Kalau datang pakai motor ya datang sendiri, monggo. Ya, dan monggo untuk bawa jamaah juga silahkan, namun pesantren tidak menanggung sama sekali demi untuk kepentingan jenengan juga. Ya, sehingga yang jauh-jauh cukup memakmurkan masjidnya masing-masing biar tidak terlalu repot di malam hari bulan Ramadan. Namun satu kali malam Kamis libur,
dan setelah Ramadan tetap ada seperti biasa. Nanti juga akan diumumkan jika memang ada waktu untuk libur. Biasa nanti lewat WhatsApp dan lewat pemberitahuan yang lainnya. Kemudian untuk ini pengumuman dulu nih, soalnya jamaah ini makin membludak dan nanti setelah ini paling pada bubar dan nggak mau dengar pengumuman. Dan ini sekarang sulit diatur. Jamaah-jamaah sudah nutup jalan, saya nggak bisa masuk. Sudah dari luar, ya pingin di luar, ya sudah masuk ke sini, pingin balik ke sana. Baiknya ibu-ibu kalau sudah masuk, langsung tempati di sini. Sekarang sudah disediakan tempat ada di bawah pohon jati, ya malah enak di situ, langsung alami, ya. Insya Allah di sebelah utara nanti juga akan dibuka lagi, namun begonya belum ada. Ya, karena sebelah utara sudah dibebaskan juga untuk perluasan. Sebelah utara lapangan ini sudah dibebaskan juga untuk perluasan, namun masih menunggu waktu karena ada izin-izin yang harus dipenuhi terlebih dahulu, izin untuk pindah-pindah batu yang ada di situ. Kemudian untuk kajian takmir, alhamdulillah tadi sudah berlangsung, sudah 2 sesi dan besok pagi berlanjut terus sampai besok sore. Kemudian untuk kegiatan Darus Solihin selama bulan Ramadan insya Allah akan dibagi tebar buka puasa segunung kidul, ya. Untuk tahun-tahun lalu kita sudah sebar juga beberapa tahun sebelumnya, sejak kalau tidak salah 2010 itu sudah kita tebar buka puasa. Biasanya untuk Panggang Purwosari dan untuk Panggang dulu awal-awalnya dikasih nasi kotak. Namun untuk tahun ini karena jamaah dari luar itu banyak, nanti insya Allah setiap masjid nanti akan mendapatkan bantuan dari pesantren. Mohon nanti Bapak takmir, mumpung kajian takmir sekarang, nanti takmir tadi tolong catat nama masjid kalian, nomor HP yang bisa dihubungi. Yang pulsanya ada lah, yang pulsanya ada. Soalnya jenengan kalau kartunya mati kasih nomor ke sini ya hubungi gimana? Jadi ya pulsanya ada, jadi bisa dihubungi. Ya, jadi tolong nanti dicatat ketika kajian takmir, jenengan nanti dapat jatah satu masjid insya Allah akan mendapatkan 1 juta rupiah. Ya, itu untuk terserah mau buka berapa kali. Mau habiskan sekali lagi ya, sekali langsung ya monggo silahkan. Undang 1000 jamaah ya monggo. Ya, namun tinggal ditimbang-timbang sesuai dengan kondisi masjidnya masing-masing. Terus kajian takmir tadi untuk para takmir yang mengikuti kajian, insya Allah nanti kesempatan besok ketika penutupan akan membawa pulang 1 kardus. Kardus apa tadi Mbak? Kurma. Ya, asli saking Arab. Soalnya tidak ada dari Gunung Kidul. Ya, asli saking Arab. Ya, jadi satu masjid dapat 10 kilo. 10 kilo. Ya, pokoknya dihabiskan nanti di Ramadan. Ya, orang teh ya mubazir nantinya karena ini bukan barang yang awet sepanjang tahun. Ya, silakan nanti manfaatkan, itu kualitas bagus dan dari pesantren mendapatkan bantuan sampai 200 kardus. Ya, sebanyak 2 ton berarti. Ya, sudah disalurkan kemarin dan ada di gudang. Kemudian untuk bantuan-bantuan saat ini seperti pakaian yang dibagikan kepada bapak dan ibu-ibu, ya tolong bisa banyak doakan orang-orang yang memberi karena tidak henti-hentinya mereka datang bolak-balik ke sini untuk beri bantuan. Ada yang sudah datang 2 kali, ada yang sekali, ada yang bahkan ikut pengawasan malam ini juga ingin lihat langsung, datang jauh-jauh saking Magelang ada. Ya, ingin lihat langsung jamaah. Iki tenan apa ora ini ngajine ini seperti ini jumlahnya. Nah, bisa disaksikan langsung seperti ini. Kemudian bantuan-bantuan yang lainnya nanti kita langsung lewat takmir. Nanti yang penting kita sudah laporkan seperti ini sehingga jamaah juga bisa mengontrol takmirnya. Ini bantuan yang nanti akan diberikan. Jadi kalau kurma itu nggak nyampe, ya nanti tanya takmir. Itu kenapa nggak nyampe? Ya, karena sudah dikasih nanti besok. Ya. Siapa tahu ada di Pasar Wonosari, ya. Nah, nggak tahu, ya. Yang jelas itu sudah disalurkan seperti itu. Kita sudah lepas kewajiban, sudah serahkan, tinggal tanggung jawab
takmir kalih jamaah untuk jaga amanat. Paham nggih? Ya, jadi jamaah sudah saya beritahu seperti ini, jadi sudah paham. Ini bantuannya. Terus untuk buka puasa tadi berapa? 1 juta. Kecuali yang sekitar Panggang kita nyalurkan langsung dalam bentuk nasi kotak. Karena cuma mampunya cuma nangani di sini. Ya, sedangkan yang luar kita kasih dalam bentuk uang seperti tadi. Jadi biar jamaah bisa mengontrol dan apa-apa kita sudah siap laporkan langsung. Setiap bulannya juga sudah ada pencatatan yang jelas sehingga tahu ini dia dipakai untuk apa, untuk dipakai untuk kepentingan apa-apa sudah ada. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memahami seperti itu. Untuk kali ini karena ini bahasan Ramadan kita yang terakhir, kita bahas tentang masalah i'tikaf. Ditambah nanti ada pembahasan kekeliruan dalam sholat tarawih. Saya ada tambahkan 3 poin. Kemudian ada zikir ba'da sholat witir yang kemarin saya janjikan akan diberikan. Sudah diberikan dalam bentuk buletin ini. Mau nanti kalau ada yang perlu dan ingin dapat ini, nantinya bisa kami perbanyak lagi. Ya, namun mohon maaf kalau tadi terbatas karena jumlahnya memang dicetak terbatas. Kemudian nantinya khusus tamir-tamir aja kita nanti bagi buku nasihat Ramadan untuk jamaah yang lainnya yang butuh. Nanti lewat takmir saja nggih biar tertib nggih. Karena nanti kalau pulang jenengan pada ambil itu rebutan, ya mendingan kita langsung kasih ke takmir saja biar takmir langsung yang memberi buku Ramadan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung diberikan kepada jamaah. Namun nanti dengan jumlah yang terbatas juga. Satu masjid mungkin sekian. Nanti tinggal berikan kepada jamaah-jamaah yang senang baca. Kalau sudah nggak senang baca, nggak usah dikasih. Daripada nanti cuma jadi bahan untuk kipas-kipas saja. Untuk ya kalau tebal malah nanti jadi bantal seperti itu. Ya makanya biar manfaat nanti diberikan kepada orang yang bisa baca. Ini sedikit pengumuman dari kami. Di samping ada pengumuman kajian untuk khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahim Kelampok. Kemudian untuk kajian nantinya ada di Karangrecek Masjid Al Azhar besok malam Jumat ba'da maghrib langsung. Ya pada maghrib langsung nanti di Masjid Al Azhar bagi jamaah Karangrecek yang ada di sekitar Masjid Karangrecek nanti ada kajian besok insya Allah malam Jumat. Kemudian kajian yang lainnya selama tanggal 28 sampai tanggal 5 Juni saya liburkan ya karena saya izin dulu ada keperluan, nanti lanjut lagi setelah tanggal 5. Namun untuk jamaah yang biasanya rutin Sabtu Ahad itu nanti jadwalnya akan dipindah, hari Rabu untuk ibu-ibu sepuh, hari Kamis itu untuk ibu-ibu muda, kemudian hari Sabtu untuk remaja, hari Ahad itu untuk bapak-bapak dan remaja putra. Dipindah dari jam 4 sampai menjelang berbuka puasa. Itu untuk jamaah yang sekitar Warak ya sampai Giri Sekar yang biasa mengikuti pengawasan setiap Sabtu dan Ahad. Dipindah sebelum berbuka. Nanti buka barengan di sini kemudian pulang. Adapun nanti kajian takmir cuma 2 kali nanti di bulan Ramadan setelah tanggal 5 nantinya kita ketemu 2 kali Ahad. Kajiannya nanti jam 3 subuh 3 dini hari sampai makan sahur bersama. Sampai makan sahur bersama. Ada yang pengen nginap ya monggo nginap. Ya. Namun nanti di sini di akhir bulan Ramadan disediakan kesempatan untuk i'tikaf. Jadi yang mau i'tikaf nanti daftar dulu. Daftar kajian takmir nanti bisa daftar dan bapak yang lainnya ingin daftar nanti bisa daftar lewat takmirnya untuk disetor. Jumlah terbatas maka perlu untuk daftar biar di sini menyiapkan tempat dan segala keperluan. Karena kalau terlalu banyak kami tidak bisa nangani karena ini i'tikaf beda. I'tikafnya nanti 10 hari dari tanggal 14 Juni sampai malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri baru pulang. Jadi nggak boleh ya nyelonong mau pulang ke rumah nggak bisa. Jenengan nggak diizinkan pulang selama i'tikaf. Ya, nanti ada keterangannya di sini nanti akan kita bahas. Taib dibacakan tentang i'tikaf Ramadan. I'tikaf Ramadan.
Itikaf adalah salah satu jalan yang mudah untuk meraih malam penuh kemuliaan Lailatul Qadar. Taib. Kemarin ada Lailatul Qadar kita belum bahas ya. Taib. Dibahas dulu Lailatul Qadar di edisi sebelumnya. Keutamaannya saja. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan atau bertambahnya kebaikan. Apa yang dimaksudkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu punya beberapa pengertian. Lailatul Qadar itu kadang disebut malam penuh keberkahan. Qadar juga itu asalnya dari kata takdir. Sehingga makna Lailatul Qadar itu malam penetapan takdir. Jadi takdir untuk setahun, takdir jenengan untuk setahun itu ditetapkan dalam malam Lailatul Qadar. Rizkinya bagaimana, yang belum dapat jodoh-jodohnya gimana, untuk berlangsungnya bisnisnya seperti apa, Allah tetapkan lagi setiap malam Lailatul Qadar. Namun ingat, yang namanya takdir kita mesti imani. Dan jenengan, kita sebagai manusia cuma tahu takdir itu kalau takdir sudah terjadi. Ya, tidak ada yang bisa menebak takdirnya. Ada yang bisa menebak besok pagi makan apa? Ya bisa sih sebenarnya. Ya, merencanakan pasti bisa. Namun untuk kejadiannya, persisnya jam berapa, menit ke berapa kita tidak bisa. Kita baru tahu kita berbuat seperti itu nanti kalau takdir itu sudah terjadi. Sehingga jenengan nggak perlu untuk ngurus takdir Allah. Ya, bukan urusan jenengan. Ini nanti jodoh saya bagaimana? Saya dapat jodoh ini enggak? Sampai nanti urusan jenengan mau masuk surga atau neraka. Saya ini masuk surga atau neraka ya? Pengennya masuk apa? Surga. Namun kan bukan urusan jenengan nanti. Keputusannya seperti apa? Itu bukan urusan kita. Kita cuma bisa beramal dan takdir sudah ada. Maka nanti yang ditetapkan masuk surga akan dimudahkan untuk masuk surga. Yang ditetapkan masuk neraka akan dimudahkan ke situ juga. Takdirnya seperti itu. Namun tidak ada di muka bumi ini yang tahu tentang takdir itu sampai nanti untuk keputusan dia masuk surga atau masuk neraka. Ini perkara gaib. Jenengan tidak punya urusan di situ. Tugasnya cuma mengimani takdir. Itu salah satu pelajaran dari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam penetapan takdir. Takdir untuk setahun. Juga Lailatul Qadar, para ulama sebut Lailatul Qadar itu tempat atau waktu turunnya malaikat ke muka bumi. Jadi malaikat banyak turun ketika itu. Makanya disebutkan di malam Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika itu turun malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh itu siapa? Jibril. Turun juga ketika itu. Dan ingat, kalau malaikat turun pada suatu tempat atau masuk pada suatu tempat, maka menunjukkan penuh berkah. Maka kita di malam Lailatul Qadar itu dapat ketenangan. Ya, di malam Lailatul Qadar itu biasanya dapat ketenangan. Sebaliknya, kalau malaikat enggan masuk pada sesuatu, jauh dari sesuatu, bahkan setan yang dikatakan menemani atau setan itu masuk, maka menunjukkan tempat tersebut tidak berkah. Contoh, ini nanti bisa jadi pertimbangan jenengan di rumah. Malaikat itu biasanya tidak mau masuk yang pertama pada rumah yang ada anjingnya. Pada rumah yang memelihara anjing. Boleh nggak tiang muslim memelihara anjing? Tidak boleh. Satu hari kata Nabi SAW pahalanya berkurang 1 kirot. Satu hari pahalanya berkurang 1 kirot. Terus kalau nggak ada pahala gimana kalau gitu? Minnya ditambah, dosanya nambah. Jadi orang yang muflis, jadi orang yang bangkrut. Nggak usah perkarakan tadi kirot itu berapa jumlahnya. Yang jelas kalau ini kecil pun berkurang terus. Kebaikan kita bisa berkurang cuma gara-gara perkara itu. Tambah lagi,
Malaikat tidak mau masuk di rumah yang dipajang gambar makhluk bernyawa. Malaikat tidak mau masuk dalam rumah yang dipajang gambar makhluk bernyawa. Yang dimaksudkan makhluk bernyawa di sini adalah manusia dan hewan. Tumbuhan enggak? Tumbuhan tidak. Apalagi jenengan pasang foto-foto seksi. Ada penguasa laut yang gambarnya juga seksi, jenengan pasang dalam rumah. Sama. Apalagi yang lebih parahnya, kalau sampai mengkultuskan orang soleh, ya, mengkultuskan kiai, mengkultuskan ulama, dan jenengan pasang fotonya, itu lebih parah dibandingkan dengan orang biasa. Kenapa kok ini lebih parah? Dikarenakan adanya pengkultusan, nggak boleh. Karena kalau ini diagungkan terus, wah, ini kiai saya pasang fotonya di sini biar nanti rumah tambah berkah. Biar rizkinya lancar. Biar terhindar dari musibah. Keyakinan seperti ini yang membuat Allah nanti akan murka. Dan inilah sebab syirik yang terjadi di masa silam. Ya, sebab syirik yang terjadi di masa silam. Syirik itu terjadi cuma gara-gara gambar atau patung orang soleh yang dikultuskan atau diagungkan. Dan ini munculnya syirik sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu zaman Nuh alaihissalam, orang-orang ketika itu awalnya cuma ada orang soleh yang mati, mereka cuma mengenang, membuat monumen. Ngertos nggih monumen nggih? Monumen apa contohnya? Tugu, patung, ya. Monumen ini tujuannya apa? Mereka dulu tujuannya biar kami itu ingat-ingat orang soleh. Oh, orang soleh ini datang. Oh, orang soleh ini dulu nih kebaikan-kebaikannya kayak gini. Awalnya cuma ingat-ingat aja. Setelah generasi pertama itu mati semuanya, orang-orang pinternya nggak ada, para ulamanya nggak ada. Maka yang terjadi ketika itu akhirnya orang soleh ini disembah, patungnya itu disembah. Cuma gara-gara pengkultusan. Ini lebih parah. Ya, makanya yang hal-hal kecil seperti ini kita mesti hindari agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik sampai menyembah orang soleh. Jangan mesti ingat ini baik-baik. Awalnya mungkin kita anggapannya wong cuma foto saja kok, wong cuma gambar saja kok. Sepele loh. Namun lihat syirik yang terjadi di masa silam cuma gara-gara ini. Katanya cuma mengingat orang soleh, akhirnya ujung-ujungnya disembah. Apalagi di tengah-tengah kita wis malas ngaji, sudah nggak mau nambah ilmu, ilmunya cuma turun temurun, nggak mau nambah terus ilmunya. Apalagi kalau cuma dasarnya jarene. Coba jarene simbo, jarene simbah. Sudah lebih mudah lagi jenengan terjerumus dalam syirik. Paham gak? Ya. Jadi yang kecil-kecil seperti itu sudah Nabi SAW ingatkan. Tujuannya demi kepentingan kita juga, biar kita tidak terjerumus dalam perkara yang lebih parah. Contoh sederhana saja, kita tidak boleh sholat ketika matahari tenggelam, tidak boleh sholat ketika matahari terbit. Namun kalau yang punya sebab boleh. Kenapa sampai tidak boleh di sini? Kata Imam Nawawi, sebagian ulama mengatakan karena orang-orang musyrik ada yang menyembah matahari saat matahari itu terbit, saat matahari itu tenggelam. Kita tidak boleh niru-niru orang musyrik. Sederhana sekali. Kok cuma perkara yang kita nganggap kecil, kok sampai dilarang? Itu ada sebabnya. Maka harus gali-gali pelajaran. Ini kenapa dilarang? Ini kenapa dilarang? Ini kenapa dilarang? Contoh sederhananya saya sering jelaskan dalam sholat. Bapak dan ibu-ibu, safnya kan dibuat jauh. Saf yang paling bagus, saf yang paling depan untuk laki-laki. Ibu-ibu paling belakang.
Kenapa kok yang paling jauh, laki-laki perempuan paling jauh paling bagus, kenapa? Biar tidak koslet, nyetrum. Gampangannya kayak gitu. Saya sudah bilang, kalau perempuan aja, suara saja itu kedengaran, ini bisa nyetrumnya luar biasa. Ingatkan imam saja mesti dengan ucapan apa? Subhanallah. Laki-laki nggih, ibu-ibu apa? Nepuk punggung telapak tangan, nepuk punggung, bukan tepuk tangan. Ini supporter bola, supporter voli, tepuk tangan. Kalau ini nepuk punggung telapak tangan dalam sholat. Ini untuk perempuan. Kenapa nggak dengan suara? Bahaya. Nyetrum. Coba ibu-ibu, coba subhanallah, coba. Nah, ayo apa ora? Ya, nah, sudah saya bilang bisa nebak-nebak walaupun sepuh-sepuh di sini. Wah, ini kita eki ayu, padahal sepuh loh itu. Sederhana, namun ajaran kita sudah tutup jalan itu biar tidak terjerumus dalam perkara yang lebih parah. Dari suara buat tergoda, lama-lama selingkuh. Apalagi ketemu terus, nyetrum terus. Paham nggih? Jadi itu. Jadi jangan anggap remeh yang kecil tadi. Sekarang kita balik ke Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar kita bisa terjemahkan malam keberkahan, malam turunnya para malaikat, malam ditetapkannya takdir. Malam ditetapkannya apa? Takdir. Ini semuanya harus diimani seperti ini. Sekarang ada beberapa orang yang tidak setuju kalau Lailatul Qadar itu kita dapati setiap tahun. Tolong dipahami, Lailatul Qadar ini rahmat bagi seluruh umat Islam. Tidak mungkin itu cuma didapat di zaman sahabat saja, terus sekarang itu selesai. Lailatul Qadar, kapan waktunya? Yang jelas setiap tahun akan terus berulang. Kenapa setiap tahun terus berulang? Para sahabat cari Lailatul Qadar terus, padahal Rasulullah SAW itu sudah meninggal dunia. Para ulama anjurkan kita juga cari Lailatul Qadar terus. Rasul juga para sahabat sudah meninggal dunia. Menunjukkan Lailatul Qadar itu akan terulang setiap tahun. Walaupun tentang tanggal pastinya para ulama berselisih pendapat. Sampai Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari punya beberapa pendapat. Ini kapan tanggal pastinya. Namun yang jelas berulang setiap tahun. Bisa jadi tanggalnya beda-beda. Namun kenapa tidak ditetapkan satu tanggal? Coba misalnya pesantren umumkan Lailatul Qadar jatuh tanggal 27 Ramadan. Kira-kira tanggal 21, 23, 25 penuh nggak? Penuh nggak ibu-ibu? Sudah diumumkan, dibocorkan tahun ini 27 Ramadan. Tanggal 26 ada jamaah nggak? Kurang. Kenapa? Nanti 27 saja. Sekarang mumpung belum Lailatul Qadar neng mall. Mumpung belum Lailatul Qadar, cari baju anyar, baju baru. Mumpung belum Lailatul Qadar, belanja dulu. Betul nggak ibu-ibu? Iya, apalagi seneng ini belanja terus. Toko emas kek, toko kelambi anyar kek. Maka dirahasiakan tanggalnya. Kenapa dirahasiakan? Biar jenengan di 10 hari terakhir itu cari Lailatul Qadar. Biar kita semangat cari Lailatul Qadar. Makanya Rasul cuma katakan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Tidak ditentukan tanggalnya. Dalam riwayat lainnya disebutkan carilah pada malam-malam ganjil. Namun mungkin nggak terjadi pada malam genap. Mungkin nggak terjadi pada malam genap. Mungkin.
Dalam riwayat yang lainnya, Bapak Ibu perhatikan, Rasul katakan, carilah Lailatul Qadar di 3 malam yang tersisa. Carilah Lailatul Qadar di 5 malam yang tersisa. Coba sekarang hitung 3 malam. Kalau malam Ramadan itu ganjil 29 ya, kita hitung dari malam 29 dari belakang. 29, 28, 27. Berarti 3 malam yang tersisa 27 jatuh. 5 malam yang tersisa 29, 28, 27, 26, 25. Pas ya, ganjil ya. Sekarang malamnya jadi genap. Ya. Genap nggih? Lihat. 30, 29, 28. 3 malam yang tersisa tanggal 28. 5 malam yang tersisa 30, 29, 28, 27, 26. Berarti mungkin nggak pada malam genap? Mungkin. Berarti jangan khususkan pada malam ganjil saja. Cari juga di malam genap. Yang penting cari di 10 hari terakhir. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Tanda-tandanya ada. Namun kata Imam Ibnu Hajar, beliau katakan tanda-tanda malam Lailatul Qadar biasanya muncul ketika Lailatul Qadar sudah berlalu. Malamnya sudah terjadi, pagi harinya baru tandanya itu muncul. Keadaan matahari bagaimana, keadaan kondisi ketika itu, ada yang tahu berita malam Lailatul Qadar. Semuanya tahu itu kalau sudah terjadi malam Lailatul Qadar. Berarti jenengan nggak perlu cari tanda. Karena kalau cuma cari tanda, mau dapat tanda dulu baru ibadah. Kalau nggak ada tanda, males. Nggak ada tanda kok, katanya malam ini tandanya kayak gini. Nggak ada tanda-tanda khusus kalau di malam hari. Yang ada mungkin kita rasakan ketenangan, namun relatif kalau ketenangan. Kalau pas di masjid lagi sumo, tenang nggak? Enggak, karena tergantung, relatif. Ada yang dapat tenang, ada yang enggak. Belum tentu kita pukul rata semuanya. Jadi intinya, jenengan jangan cari tanda. Terus lanjut, keutamaan yang berikutnya. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksud? Satu kali kita ibadah di malam Lailatul Qadar, maka hitungannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Maka lebih baik daripada 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar. Satu sholat nilainya sama seperti sholat selama 1000 bulan. Satu kali baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama seperti baca Al-Quran selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Nah, sekarang apakah semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ibu-ibu sering tanyakan seperti ini, gimana Ustadz kalau kami ini dalam keadaan datang bulan? Kok rasanya sedih sekali kalau jatuh pada malam Lailatul Qadar? Ibu-ibu nggak usah khawatir. Walaupun lagi halangan, walaupun lagi datang bulan, tetap akan bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Yang penting jenengan ada ibadah pada malam tersebut. Karena Lailatul Qadar tidak disyaratkan mesti dapat di masjid. Lailatul Qadar tidak mesti didapatkan dengan iktikaf. Yang penting kita ada ibadah di malam itu. Terus ibu-ibu ketika datang bulan, apa yang tidak dibolehkan ibadahnya? Sholat. Apalagi? Puasa. Baca Al-Quran masih boleh atau tidak? Boleh nggak? Masih boleh. Dengan 2 syarat. Tidak pegang langsung. Ora disentuh langsung.
Ini namanya nyentuh langsung. Walaupun saya nyentuh cover, walaupun saya nyentuh pembungkus buku, karena nggak mungkin jenengan di pasar beli cuma covernya saja, nggak mungkin. Jadi satu toh, jadi satu nggih, maka dianggap satu, sehingga disentuh tidak disentuh langsung. Terus pakai apa? Ada sarung tangan, pegang ini. Ini namanya bukan nyentuh langsung, namun yang nyentuh itu sarung tangan satu. Atau yang kedua, baca Al-Quran terjemah. Karena Al-Quran terjemah itu tidak dilarang ketika lagi tidak suci untuk nyentuhnya. Karena Nabi SAW cuma larang la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Maka kalau jenengan nyentuh mushaf, ya mushaf yang murni bahasa Arab, murni Al-Qur'annya saja, tidak ada terjemah, itu baru dilarang menyentuhnya kecuali harus dengan berwudu, harus suci dulu. Namun kalau tidak demikian, ya itu disentuh Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesianya lebih banyak, maka tidak apa-apa jenengan itu nyentuh langsung. Paham nggih? Baik. Apalagi ibadah yang dibolehkan selain baca Al-Qur'an? Zikir boleh nggak ibu-ibu? Boleh. Sepakat ulama boleh. 3, doa. Doa boleh atau tidak? Boleh. Apalagi di malam Lailatul Qadar perbanyak doa atau bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba diulang serengan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, engkau itu maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, menyukai orang-orang yang mau meminta maaf. Maafkanlah dosa-dosa kami. Maka ini yang diminta dalam doa tadi. Ini diperbanyak di 10 hari terakhir. Aisyah tahu doa ini ketika Nabi SAW ajarkan. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika saya dapat Lailatul Qadar? Maka Nabi SAW ajarkan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca lagi, ada yang ketiga keutamaannya. Orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat akan mendapatkan pengampunan dosa. Karena Nabi SAW itu mengatakan, man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat, maka paling bagus dengan sholat kita hidupkan Lailatul Qadar. Karena disebutkan hadisnya khusus. Atas dasar iman dia hidupkan. Atas dasar juga mengharapkan pahala, ihtisabat, mengharapkan pahala dari Allah. Maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Dosa apa di sini? Dosa kecil atau dosa besar? Pokoknya jenengan imani saja, dosa ketika itu diampuni. Nah, namun amalan yang lainnya jenengan bisa lakukan. Di sini nanti akan ada, kita jelaskan itikaf. Masih ada keutamaan lain? Sudah. Itikaf saya cukupkan dari situ. Makanya sekarang kita perlu bahas itikaf, ini penting karena ini juga kurang semarak di tempat kita. Orang-orang kadang juga nggak paham itikaf iki opo itikaf. Kalau tarawih paham, namun itikaf ya kadang orang itu nggak paham. Itikaf secara sederhana, Bapak Ibu-ibu nggih, itikaf itu artinya berdiam untuk ibadah di masjid. Berdiam untuk melakukan ibadah di masjid. Beribadahnya berapa lama? Ayatnya sebutkan umum. Yang penting kita lakukan di masjid. Boleh ibu-ibu itikaf, boleh bapak-bapak itikaf, boleh. Yang penting di masjid. Kenapa disyaratkan di masjid? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian itu mencumbu istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di dalam masjid. Berarti itikaf disyaratkan harus di masjid. Walaupun mungkin ibu-ibu ada yang punya musola rumahan.
Namun cuma jenengan yang sholat saja, bukan terbuka untuk jamaah luar, itu bukan masjid. Ya masjid itu ada sholat 5 waktu. Musola kantor boleh nggak? Musola kantor ada sholat 5 waktu nggak? Ya cuma sholat zuhur asar, ya kan? Maka enggak, baiknya tidak pakai di situ. Musola sekolah tidak, maka tidak boleh itikaf di musola sekolah. Yang boleh apa? Cari masjid yang ada sholat 5 waktu. Kemudian itikaf tadi tidak disyaratkan, batasan minimalnya tidak, batasan maksimalnya juga tidak. Jenengan boleh itikaf dalam waktu yang singkat, cuma setengah jam boleh. Yang penting awali dengan niat. Niatnya gimana? Di batin. Sudah kalau ingatkan kemarin letak niat di mana? Batin, bukan dilafalkan. Maka nggak usah tanya lafal niat itikaf gimana, nggak perlu. Saya beritahu juga jenengan nggak bisa hafal. Ya, mendingan niat itu dalam batin. Sudah, saya masuk masjid mau itikaf. Mau diam sebentar boleh, mau diam seperti Nabi SAW sampai 10 hari tidak keluar dari masjid boleh. Kalau asalnya kata Imam Al-Mawardi, asalnya kalau itikaf sunnah tidak dipersyaratkan dengan waktu minimal, tidak dipersyaratkan dengan waktu maksimal. Boleh walaupun cuma sekejap. Bertarweh, wah saya bikin itikaf, saya diam dulu setengah jam, boleh. Datang tengah malam jam 12 sampai jam 1 mau itikaf boleh. Mau dari makan sahur, saya makan sahur setengah 4, jam 4 rampung, setelah jam 4 sampai subuh saya mau itikaf boleh. Atau lanjut nanti sampai matahari terbit, sampai meninggi jam 6, kemudian lakukan sholat apa kemarin? Isyraq. Maka dapat pahala apa? Haji dan umrah yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Juga boleh dia diam lebih lama lagi, 3 jam dia bisa diam. Seperti itu dibolehkan. Pokoknya ada kesempatan jenengan itu waktu ada, gunakan. Jangan nunda-nunda kebaikan. Mubadarah fil khairat, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Rasulullah SAW itu tidak pernah nunda-nunda. Kalau ada kesempatan beliau sedekah, beliau sedekah. Ada kesempatan beliau sholat sunnah, beliau sholat sunnah. Ada kesempatan beliau itikaf, beliau itikaf. Sampai masalah itikaf ini pernah Nabi SAW nyaur itikafnya, qada itikafnya setelah bulan Ramadan, karena tidak ada kesempatan ketika itu beritikaf di bulan Ramadan. Pernah beliau qada di bulan Syawal, pernah. Jadi intinya ada kesempatan lakukan, jangan nunda. Pernah suatu saat Nabi SAW itu pernah sholat 5 waktu, setelah salam beliau langsung keluar, gak pakai zikir. Tanda bahwasanya zikir ba'da sholat itu bukan wajib. Beliau langsung lompati jamaah yang sedang sholat, lewati lehernya. Dalam hadis sebutkan seperti itu. Berarti kalau lewati lehernya atau lewati pundaknya, berarti keadaan saf ketika itu rapat atau tidak? Rapat atau renggang? Rapat. Berarti sholat jenengan itu mesti rapat-rapat. Jangan pelit-pelit untuk masalah saf. Kita kadang lihat saf itu dibuat itu renggang sekali. Saya kadang sering narik-narik jamaah. Pengen narik, dia malah minggir lagi. Ya sudah, saya mau narik lagi, gimana lagi mau narik dia? Gak mau rapet, pelit. Dibuat masih bisa diisi 1 orang lagi. Maunya dia itu dibuat lebar untuk kanan kiri, nggak boleh dekat-dekatan. Kadang kalau dekat diinjak kakinya, ngapain dekat-dekat? Saf itu mesti rapat. Merapat memang nggak sampai sempit-sempitan, nggak desa-desakan, nggak. Namun yang penting kaki ketemu kaki, pundak ketemu pundak. Jangan pelit-pelit untuk merapatkan saf. Rasul keluar tadi, lompati leher para sahabat, pundak para sahabat sampai keluar, kemudian beliau kembali lagi. Para sahabat kaget tadi, ini Rasul kenapa keluar cepat-cepat? Langsung ketika Rasul datang beliau beritahu, tadi ada emas batangan yang ada saya itu masih pegang, mungkin punya orang lain. Saya lupa untuk zakatkan, saya lupa untuk keluarkan sedekahnya.
Berarti kira-kira Rasulullah SAW dalam sholat mikir itu enggak? Mikir. Khusyuk enggak sholatnya? Enggak khusyuk. Berarti khusyuk itu enggak wajib. Yang wajib itu tumanina. Khusyuk enggak wajib. Karena Rasul dalam sholat masih mikir emasnya tadi belum dikeluarkan sedekahnya. Mikir terus. Makanya setelah sholat langsung datang masuk rumah, kemudian keluar, kemudian keluarkan sedekahnya tadi. Tanda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersegera dalam melakukan kebaikan. Ada kesempatan lakukan, ada kemampuan untuk itikaf lakukan. Kemudian di sini ada aturan itikaf harus dilakukan masjid sudah. Yang membatalkan itikaf, itikaf itu nggak boleh keluar dari masjid. Boleh nggak? Keluar pengen jenguk istri, sudah kangen sama istri baru 5 hari nggak betah, boleh nggak boleh. Istri kunjungi jenengan di masjid lagi itikaf boleh, sebagaimana Rasulullah SAW itu lagi itikaf di masjid dikunjungi oleh istrinya Sofiyah, boleh seperti itu. Yang penting tidak boleh keluar dari masjid. Namun ketika itu Rasulullah SAW sempat mengantarkan istrinya pulang karena tidak ada yang nemani. Ini karena darurat. Kalau darurat masih boleh. Yang kedua, tidak boleh hubungan intim. Pulang-pulang hubungan intim itikafnya batal. Kemudian yang dibolehkan lagi ketika itikaf keluar masjid disebabkan ada hajat, ada kebutuhan, boleh. Yang kedua, melakukan halal mubah, misalnya mengunjungi sampai pintu masjid atau bercakap-cakap dengan orang lain, ngobrol boleh. Yang jelas nggak boleh banyak-banyak ngobrol, perbanyak itikaf, nggak boleh juga banyak-banyak tidur, perbanyak itu ibadah. Kemudian istri boleh mengunjungi suami, lalu boleh mandi dan berwudu di masjid, boleh juga sampai bawa kasur untuk tidur di masjid. Mau bawa lemari juga kalau masjidnya masih muat ya monggo silakan. Ya, jadi ini nggak ada masalah. Jadi bawa peralatan apapun boleh. Ya, selama itu tidak mempersempit masjid dan mengganggu orang. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.